warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga seluruh anak-anak di Nusantara senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Syifa Humaira Nurdin, siswa kelas 4 SD Plus Al Asri, Taman Delkomas, Makassar. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari salah satu suku yang berada di Indonesia yang sering memakai baju hitam. Ayo, ada yang tahu? Coba tebak. Nah, betul, suku Kajang, salah satu suku yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kata nenek Puang, keluarga kami banyak tinggal di Kajang. Kisah ini ditulis oleh Bapak Sabia atau yang biasa disapa SGG Mapangewa. Tapi kalau aku sih sering memanggilnya Pak Guru GG, dan ilustratornya adalah Aryadi Anas dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Teman-teman penasaran dengan kisahnya? Yuk kita simak kisah yang berjudul Aku Anak Kajang berikut ini. Di sebuah desa yang bernama Tanah Toa, hiduplah seorang anak yang bernama Maka Raja. Maka Raja adalah seorang bocah berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 5 SD. Dalam kisah ini, kita akan mengenal Maka Raja dan tempat kelahirannya, Tanah Toa. Kampung Tanah Toa atau Kajang terbagi atas dua, yaitu Kajang luar dan Kajang dalam. Maka Raja dan keluarganya hidup di Kajang dalam. Di kampung tersebut tidak ada HP, TV, dan teknologi lainnya. Jangankan hal itu, di Kajang dalam listrik belum masuk, sehingga jika malam hari penduduknya menggunakan pelita sebagai penerang. Suatu hari ada seorang tamu dari jauh yang ingin berkunjung ke kampung. Dia berasal dari kota, namanya Aldino. Nama yang sangat modern. Maka Raja adalah seorang anak yang memiliki antusiasme tinggi. Maka selama Aldino tinggal di kampungnya, ia bertugas untuk mendampingi dan mengingatkan Aldino tentang adat-adat yang ada. Selain itu, di kampung tersebut jarang sekali ada yang mengerti bahasa Indonesia. Maka dari itu, Maka Raja ditunjuk sebagai penerjemah. Di kampung Tanah Toa, penduduknya menggunakan bahasa Konjo. Banyak orang Kajang dalam yang tidak bisa berbahasa Indonesia karena tidak pernah mengikuti sekolah formal. Nah teman-teman, mengenai pakaian, setiap tamu yang berkunjung harus menggunakan pakaian hitam yang dibuat dengan cara ditenun. Nah teman-teman, alasan para Amatoa atau orang terdahulu memilih warna hitam karena melambangkan kebersamaan, kesederhanaan, dan kesetaraan. Selama di Tanah Toa, Maka Raja yang menemani Aldino kemanapun Aldino hendak pergi. Seperti pagi itu, sebelum berangkat, sang ayah menitipkan pesan untuk Maka Raja. Ingat, aturan saat menemani tamu, jalan-jalan. Jangan sampai melewati batas. Siap, Amang. Di tengah perjalanan, Maka Raja berpikir sangat keras. Ada banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, sehingga dia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Aldino. Kak, kenapa ya banyak orang yang berkunjung dan penasaran ke kampung Kajang? Padahal di sini cuma ada hutan, gunung, dan sungai. Tidak ada yang semenarik gedung-gedung yang ada di kota. Kampungmu berbeda dari yang lain. Lihatlah adat-adatnya, kebersamaannya, dan solidaritasnya. Maka Raja semakin bangga dengan kampung halaman.
kehidupannya. Berkat pesan di Kajang atau pesan di Kajang, yaitu jika ingin menebang sebuah pohon, tanam dulu 2 pohon dan merawatnya hingga tumbuh sempurna. Tanpa pesan itu, mungkin hutan di Kajang sudah habis dibabat. Mereka berdua terus berbagi pengetahuan, baik Maka Raja yang menceritakan tentang kampungnya dan juga Aldino yang menceritakan tentang pendidikan dan dunia perkotaan. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Alasan saya memilih buku ini karena Indonesia kaya akan suku, bahasa, dan adat istiadatnya. Sebagai generasi cinta Indonesia, saya ingin memperkenalkan suku Kajang. Pesan yang bisa dipetik dari buku ini adalah yakinlah dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Karena keberhasilan itu dimiliki oleh orang yang jujur, sabar, dan bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.